Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 12 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami menjadi kuat dan berani di dalam Tuhan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi pada hari ini tanggal 12 November 2022 berjudul Jadilah Kuat dan Berani. Ayat inti terdapat dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kemajuan dalam setiap bidang menuntut suatu tujuan yang jelas. Ia yang mencapai kemajuan yang sejati dalam kehidupan harus tetap memandang tujuan yang sepadan dengan usahanya. Tujuan yang demikian diletakkan di hadapan orang-orang muda sekarang ini. Tujuan yang ditetapkan oleh sorga untuk memberikan Injil kepada dunia pada generasi ini adalah tujuan yang paling mulia yang dapat membujuk setiap umat manusia. Hal ini membuka suatu bidang usaha kepada masing-masing orang yang hatinya telah dijamah oleh Kristus. Tujuan Allah bagi anak-anak yang sedang bertumbuh di samping hati kita lebih luas, lebih dalam, lebih tinggi, lebih daripada apa yang dapat dipahami oleh pandangan kita yang terbatas. Dan banyak orang muda zaman ini bertumbuh seperti Daniel dalam rumah tangga Yudeanya, mempelajari firman Allah dan pekerjaannya, dan mempelajari pelajaran-pelajaran pelayanan yang setia, yang nanti akan berdiri di hadapan dewan-dewan legislatif, di Mahkamah Agung, atau di istana-istana raja, sebagai saksi bagi raja segala raja. Dikutip dari seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 247 dan 248. Sementara engkau meminta nasihat karena kebimbangan dan kekhawatiranmu, atau berusaha memecahkan segala sesuatu yang engkau tidak dapat lihat dengan jelas sebelum engkau memiliki iman, maka kebingungan akan meningkat dan mendalam. Jikalau engkau datang kepada Allah, merasa tak berdaya dan tak bebas, sebagaimana keadaanmu sebenarnya, disertai doa dengan kerendahan hati dan percaya, Ia dapat dan akan mengabulkan seruanmu dan akan membiarkan terang bersinar ke dalam hatimu serta semua yang ada di sekelilingmu. Karena melalui doa yang bersungguh-sungguh, jiwamu dapat berhubungan dengan pikiran Dia yang tak terbatas. Pelayanan Injil halaman 281. Kebiasaan-kebiasaan yang lama, kecenderungan-kecenderungan bawaan untuk berbuat kesalahan, akan bergumul untuk kemenangan. Dan terhadap ini ia harus selalu waspada, bergumul dalam kekuatan Kristus untuk kemenangan. Diambil dari Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 402. Demikian pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Ayat inti renungan hari ini berhubungan dengan pengalaman Raja Yosia yang masih muda. Pada waktu Yosia naik tahta, kerajaan Yehuda sudah lama tidak membaca dan menuruti buku perjanjian yang waktu itu dalam buku Ulangan. Sebab buku itu sudah lama hilang. Hal itu karena para nabi dan raja halaman 226 paragraf 2 berkata, tetapi Manasye telah berani menyampingkan peraturan-peraturan ini.
Dan selama pemerintahannya, salinan kitab undang-undang di Bait Suci dengan jalan dilalaikan telah hilang. Dengan demikian, selama bertahun-tahun, orang banyak pada umumnya kehilangan nasihat-nasihat dari kitab itu. Namun puji Tuhan, kitab yang telah hilang itu ditemukan oleh Imam Hilkia di dalam Ka'bah pada waktu gedung Ka'bah diperbaiki. Naskah yang hilang tersebut kemudian dibacakan kepada Raja Yosia. Para Nabi dan Raja halaman 226 paragraf 4 melanjutkan. Yosia sangat tergugah ketika ia mendengar kitab itu dibaca untuk pertama kali yang berisi nasihat-nasihat dan amaran yang tercatat di dalam naskah yang sudah tua ini. Belum pernah ia menyadari dengan begitu sepenuhnya keterangan yang jelas yang telah dibentangkan Allah di hadapan Israel, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Ulangan 30 ayat 19. Dan berapa banyak kali diulang-ulangi mereka telah diberi dorongan untuk memilih jalan kehidupan, supaya mereka menjadi suatu kepujian di bumi, suatu berkat kepada segala bangsa. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Israel telah dinasehati melalui Musa. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Dan setelah mendengar pembacaan kitab ulangan tersebut, Yosia menyadari bahwa para nabi dan raja halaman 229 paragraf 3. Bagian-bagian yang mirip ini mengungkapkan kepada Yosia kasih Allah bagi umatnya dan kebenciannya terhadap dosa. Ketika raja itu membaca nubuatan-nubuatan mengenai kehukuman yang segera akan terjadi kepada mereka yang tetap melakukan pelanggaran, maka ia gemetar memikirkan masa yang akan datang. Sifat suka melawan Yehuda begitu besar. Apakah yang akan menjadi akibat kemurtadan yang berkesinambungan? Oleh karena nubuatan-nubuatan serta amaran tersebut, perhatikan apa yang Yosia lakukan. Para Nabi dan Raja halaman 229 paragraf 5 berkata, 4 tahun kemudian, ketika berusia 20 tahun, ia mengadakan suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk melenyapkan pencobaan dari rakyatnya dengan membersihkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. 2 Tawarik 34 ayat 3 sampai 5. Tidak hanya di Yehuda, Raja Yosia yang masih muda ini melebarkan usahanya sampai kepada bagian-bagian tanah Palestina yang tadinya diduduki oleh 10 suku Israel. Dia juga pergi ke kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai ke kota-kota Naftali. Ia belum berhenti sampai sudah menjelajahi seluruh pelosok daerah rumah-rumah yang hancur ini dan merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Ini karena Yosia mendengarkan pembacaan kitab ulangan dan menurutinya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 341 paragraf 1 yang berkata, tujuan yang ditetapkan oleh sorga untuk memberikan Injil kepada dunia pada generasi ini adalah tujuan yang paling mulia yang dapat membujuk setiap umat manusia. Hal ini membuka suatu bidang usaha kepada masing-masing orang yang hatinya telah dijamah oleh Kristus. Inilah pengalaman Yosia. Saat mendengar pembacaan firman Tuhan, dia segera bertindak untuk mengabarkan kebenaran.
bahwa Yehuda sudah berzina, oleh karena itu bertobatlah dan kembalilah kepada Allah Bapa. Yosia berani karena dia telah mendengar Ulangan 31 ayat 6 yang dibacakan kepadanya bahwa Tuhan, yaitu Yehova, yang adalah Allah Bapa, berjalan menyertai dia dan tidak membiarkan dia, serta tidak meninggalkan dia. Karenanya, Yosia menjadi kuat di dalam Tuhan dan menjadi berani menyatakan kebenaran kepada bangsanya agar bertobat. Nah, Ulangan 31 yang Yosia dengar saat dibacakan kepadanya menyatakan yang berikut ini. Ulangan 31 ayat 8 yang berbunyi, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Ini adalah perkataan Musa kepada Yosua yang akan menggantikan Musa sebab Musa akan mati. Dikatakan Tuhan dalam huruf besar, yaitu Yehova, yang akan berjalan di depan Yosua dan menyertai Yosua. Bagaimana caranya? Musa yang sama mencatat yang berikut ini dalam Ulangan 13 ayat 21 yang berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan yang sama yang berjalan di depan Musa dan bangsa Israel ada dalam tiang awan dan tiang api. Namun Tuhan yang sama berkata dalam Keluaran 23 ayat 20 sampai 21. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Jadi, Tuhan dalam huruf besar yang adalah Allah Bapa berkata, Dia akan berjalan di depan Musa dan orang Israel. Dan caranya adalah dengan mengutus seorang malaikat yang nama Bapa ada di dalam dia. Siapakah malaikat ini? Dia adalah Kristus, anak Allah. Para Nabi dan Bapa, buku pertama halaman 327, paragraf 1, berkata, selama masa pengembaraan Israel, Kristus di dalam tiang awan dan api adalah pemimpin mereka. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, pada waktu Allah Bapa berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan, yaitu Yehova Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Maka yang Bapa maksudkan adalah melalui anaknya. Bapa menyertai kita dengan mengutus anaknya. Sebab memang Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Oleh kehadiran Kristus, kita menjadi kuat dan berani untuk kabarkan Injil dan melakukan pembaharuan. Kita menang bersama Kristus. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 341 paragraf 4, yang berbunyi, kebiasaan-kebiasaan yang lama, kecenderungan-kecenderungan bawaan untuk berbuat kesalahan, akan bergumul untuk kemenangan. Dan terhadap ini, ia harus selalu waspada, bergumul dalam kekuatan Kristus untuk kemenangan. Yosia kuat dan berani karena anak Allah yang menyertainya. Kita pun dapat menjadi seperti Yosia jika kita mau dipimpin Yesus oleh kehadiran rohnya, yaitu roh Kristus dalam hati kita. Karenanya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar, karena Yesus beserta kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Engkau menguatkan dan membuat kami berani oleh kehadiran-Mu. Engkau yang memimpin kami, menjaga kami, dan itu Engkau wujudkan ya Bapa oleh kehadiran anak. Sebab memang
Kristus adalah Immanuel, Allah beserta kami. Bersama Kristus kami dapat mengabarkan Injil dengan kuat dan berani kepada sesama, serta melakukan pembaharuan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anakmu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus dan ubahkan kami. Jadikan kami saksimu yang penuh kuasa, hingga pada akhirnya engkau datang kedua kali, kami semua dapat diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.